Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga di jam terakhir ini kalian tetap semangat dan konsentrasi belajarnya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bastian. Silahkan. Sebelum kita belajar, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, alasannya mengapa? Sakit semua. Ya, semoga yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah dan bisa beraktivitas kembali sedia kala ya. Ya, pembelajaran hari ini berkaitan dengan teks eksplanasi, teks terakhir di semester pertama, gitu ya. Dan hari Senin lalu kita mendengar berita duka yang hadir di Cianjur, Jawa Barat, berkaitan dengan terjadinya gempa bumi. Ya. Informasi yang diperoleh adalah bahwa gempa bumi ini berkekuatan 5,6 magnitudo yang mengguncang Cianjur dan getarannya sampai ke Jabodetabek. Setelah melihat dua peristiwa yang sedang hangat diperbincangkan, menurut kalian teks eksplanasi itu seperti apa? Teks yang berisi peristiwa atau fenomena Yang menjelaskan fenomena yang terjadi. Apakah fenomenanya hanya alam saja? Tidak. Apa saja? Bisa sosial, ekonomi, politik, pendidikan, budaya. Banyak ya, tidak hanya fenomena A. Lanjut, ini Pak Ogi mengulas di pertemuan yang lalu bahwa struktur teks eksplanasi ini ada 3. Pernyataan umum, kemudian deretan penjelas, dan interpretasi. Ya, pernyataan umum ini berkaitan dengan apa biasanya? Pengertian atau gambaran umum terhadap suatu fenomena. Deretan penjelas, menjelaskan fenomena itu atau proses ya, jawabannya dari mana? Dari pertanyaan mengapa. Lalu pembelajaran hari ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan menulis teks eksplanasi. Kompetensi dasar 4.10 yaitu menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memerhatikan struktur unsur kebahasaan atau aspek lisan. Indikatornya apa saja? Yang pertama, menulis pokok-pokok informasi. Yang kedua, menulis teks eksplanasi sesuai dengan fenomena yang dipilih dengan memerhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Dan yang terakhir, menyajikan teks eksplanasi melalui aspek lisan. Nanti kalian akan presentasi, gitu ya. Lanjut, tujuan pembelajaran hari ini setelah menggali informasi tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan sekitar, kalian akan menulis pokok-pokok informasi pada suatu fenomena baik alam, sosial, kesehatan, atau teknologi dengan disiplin dan kreatif. Yang kedua, setelah membuat pokok-pokok informasi, kalian akan menulis teks eksplanasi secara utuh berdasarkan struktur dan kebahasannya. Sebelum kita ke pembelajaran inti, Pak Ogi ingin mengetes kemampuan awal kalian. Nanti Pak Ogi akan kirimkan link quizzes. Ada 4 soal yang berkaitan dengan menulis teks eksplanasi. Silakan dibuka dan bergabung. Mutiara, Rosi sudah bergabung, Nayara, Bintang. Banjir adalah fenomena alam bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai.
Banjir terjadi karena alam dan tindakan manusia. Kalian bisa menjawabnya dimulai dari sekarang. Kemampuan awal ini yang ketiga Fakih, kedua Nayara, dan yang pertama Rosi. Ya, beri tepuk tangan untuk mereka. Nah, pembelajaran hari ini berkaitan dengan pembelajaran berbasis proyek. Ya, nanti kalian akan ada proyek dilakukan secara bersama. Langkah pertama yang dilakukan adalah memilih topik. Yang kedua, kalian akan mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menentukan jadwal. Dan yang keempat, menguji hasil. Serta yang terakhir, evaluasi. Gitu ya. Nanti kalian akan berkelompok. Kemudian kalian akan memilih topik yang sudah saya sediakan. Setelah itu, mendesain perencanaan proyek dalam bentuk selendia atau presentasi. Boleh dibuat dalam aplikasi Canva. Nah, sekarang Pak Ogi akan menayangkan satu video berkaitan dengan siklus air. Kalian simak, catat hal yang penting berkaitan dengan struktur eksplanasi. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan ini tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air kasih yang berada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau. Nah, kalian sudah menyimak informasi berkaitan dengan proses terjadinya siklus air. Kalau dalam teks eksplanasi ini menjawab pertanyaan apa? Mengapa atau bagaimana? Bagaimana? Karena jawabannya membutuhkan proses. Ya. Nah, siapa yang di antara kalian yang ingin mengungkapkan pernyataan umum dari siklus air? Rehan. Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran yang terjadi secara terus-menerus dan kembali lagi ke dataran rendah. Ya, secara terus-menerus dan kembali lagi ke dataran. Gitu ya. Boleh tepuk tangan untuk Rehan. Lanjut. Baiklah, setelah kalian menyimak video yang berkaitan dengan bagaimana proses terjadinya siklus air, gitu ya, hari ini kalian akan menulis teks eksplanasi. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, kalian akan memilih objek atau fenomena, baik itu alam, sosial, kesehatan, atau budaya. Nanti Pak Ogi akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang berisi gambar berseri. Gambar berseri ini terdiri dari 4 gambar. Kalian akan menentukan informasi berdasarkan gambar yang tercantum dalam LKPD tersebut. Gambar pertama ini berkaitan dengan siklus air. Gambar yang kedua ini evaporasi. Yang ketiga kondensasi. Yang keempat presipitasi. Ini gambarnya acak atau berurutan? Berurutan. Namanya gambar berseri. Ini menunjukkan satu rangkaian peristiwa. Sekarang silahkan berkelompok seperti kelompok pada pembelajaran lalu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, 7, 8. Silahkan bergabung. Baiklah, kalian sudah berkelompok dan Pak Ogi sudah memegang LKPD yang akan kalian kerjakan. Cara mendapatkan LKPD ini dengan kuis. Siapa cepat dia dapat. Beberapa pertanyaan kalian bisa rebutan dengan teman kalian. Siap ya? Siap. Pertanyaan pertama. Berapa
Bukan berapa. Sebutkan struktur teks eksplanasi. Rosi. Yang lain, Bintang. Penjelas dan interpretasi. Ya, betul. Memilih fenomena apa? COVID-19. Silakan. Kalian cermati bersama kelompok kalian gambar berseri tersebut. Kemudian kalian tuliskan informasi berkaitan dengan gambar berseri tersebut. Dilanjutkan dengan menulis teks eksplanasi secara utuh dalam aplikasi Canva. Ya, silakan Pak Ogi beri waktu 1 jam pertemuan ini. Silakan. Mungkin orang tuanya kemungkinan sih. Kalau ini nih, mana? Jadi akan bisa berkurang nggak sih ya? Akademiknya berkurang, iya. Nilainya aja F. Iya. Kalau 3 apa nih fisik? Fisik, dia kena mental. Fundamental mungkin dia kena pelecehan seksual sosial. Mengapa mereka jahat? Mungkin dia sadar. Iya, 19 kayaknya berarti itu menyebar ke seluruh dunia ya. Kaedah global. Nah, terus gambar kedua ini Kerumunan. Penyebabnya penyebaran COVID, gejalanya apa saja. Terus ini cara mencegah. Bagaimana kelompok 8? Baik Pak, udah mulai ngomongin Diskusi ya. Iya, diskusi. Fenomena apa? Ini banjir Pak. Banjir. Gambar pertama itu menurut kalian apa tuh? Fenomenanya banjir Pak. Fenomena banjir. Gambar kedua? Tentang penyebab banjir. Itu kan kayak buang sampah sembarangan Pak. Ya. Gambar ketiga. Bagaimana kelompok 2 sampai tahap apa? Sampai Deretan penjelas. Berarti mengungkapkan apa? Proses terjadinya. Oke. Waktu kalian untuk menuntaskan proyek ini sudah selesai. Ya, kita sambut penampilan dari presentasi kelompok 8. Silahkan kelompok 8. Beri semangat untuk kelompok 8. Ada 2 faktor yang memicu terjadinya bencana banjir, yaitu faktor alam dan faktor sosial. Faktor sosial yang terjadi adalah masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan dan juga maraknya penebangan pohon secara liar. Sedangkan faktor alam yang terjadi adalah curah hujan yang tinggi. Silakan, ada yang ingin bertanya berkaitan dengan banjir. Silakan Bastian. Ya, mewakili dari kelompok 4. Bagaimana cara kelompok kalian mengatasi banjir? Terima kasih Bastian. Silakan. Cara mengatasi banjir dengan cara menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan melakukan reboisasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah kalian menyimak beberapa kelompok dalam menjelaskan beberapa fenomena yang berkaitan dengan fenomena alam. Tadi apa fenomena alamnya? Banjir. Kemudian fenomena sosial berkaitan dengan perundungan. Sekarang kita pada tahap kegiatan penutup dalam pembelajaran hari ini. Gitu ya. Dalam kegiatan ini, silakan siapa yang ingin merefleksi pembelajaran hari ini. Bintang, silakan. Jadi pembelajaran hari ini itu kita mengamati suatu fenomena lalu kita jelaskan fenomena itu terjadi seperti apa dengan teks eksplanasi. Ya, apa ada kesulitan tidak? Mungkin tidak ada, namun tadi saat pengerjaan ini HP-nya Ya, kendala teknis ya. Ya, terima kasih. Sesi pertama di kemampuan awal, Rosi yang pertama. Sekarang yang pertama siapa ya? Bintang yang ketiga, Rosi yang kedua, Fakih yang pertama. Ya, baiklah. Tes evaluasi ini bagian dari kegiatan penutup. Terima kasih kalian sudah bekerja sama, percaya diri, bertanggung jawab dalam menuntaskan proyek pembelajaran hari ini berkaitan dengan menulis teks eksplanasi. Gitu
Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Pak Ogi ingatkan bahwa beberapa pertemuan lagi akan berakhir di semester ini dan akan mendekati PAS. Kalian belajar dengan giat dan tuntaskan tugas-tugas yang belum selesai. Ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.